Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan manajemen risiko dalam manajemen proyek teknologi informasi atau yang disingkat menjadi MPTI. Disusun oleh Satur Pramono, yaitu saya sendiri. Ya, langsung saja. Yang pertama adalah pengertian manajemen proyek di risiko. Manajemen risiko adalah proses identifikasi, analisis, dan respon terhadap risiko selama siklus hidup proyek. Dalam MPTI, manajemen risiko membantu mengantisipasi masalah yang dapat menghambat keberhasilan proyek teknologi informasi itu sendiri. Pentingnya manajemen risiko dalam MPTI, yaitu mengurangi kemungkinan kegagalan proyek, memastikan anggaran dan waktu proyek yang lebih terkendali, menjaga kualitas hasil proyek TI, memberikan kepastian dan kepercayaan kepada stakeholder atau jenis risiko dalam MPTI, yaitu adalah risiko teknis atau kesalahan seperti kesalahan coding, integrasi sistem yang gagal. Risiko manusianya yaitu pergantian staf atau kurangnya keahlian. Risiko organisasi itu adalah dukungan manajemen yang kurang, seperti saat kita membutuhkan ataupun uh, memerlukan seorang ahli yang kita tidak bisa handle, itu kita tidak didukung oleh organisasi itu. Risiko eksternal adalah regulasi baru atau vendor gagal deliver. Ya, saat ada peraturan baru, pasti kita butuh ada risiko eksternal itu tersendiri. Proses manajemen risiko MWTI yaitu adalah identifikasi risiko, analisis risiko seperti kualitatif dan kuantitatif, perancangan respon risiko, dan pemantauan dan pengendalian risiko. Di sini pemantauan dan pengendalian risiko adalah apa-apa yang akan muncul atau penyebab risiko di manajemen proyek itu sendiri. Teknik dan identifikasi risiko yaitu adalah brainstorming, interview ahli, analisis dokumen proyek, dan checklist dan lesson learned dari proyek sebelumnya. Contoh respon risiko. Hindari yaitu ubah desain agar risiko tidak terjadi. Mitigasi, tambahkan testing yang lebih awal. Transfer atau asuransi atau kontak dengan vendor, terima dan menerima risiko dengan rencana yang kontingensi. Studi kasus sederhana. Dalam suatu proyek itu ada implementasi ERP yang menunjukkan risiko atau integrasi modulnya gagal. Nah, responnya adalah tambahkan fase uji coba, integrasi, plus libatkan konsultan ahli. Kenapa kita libatkan konsultan ahli? Jika terdapat suatu modul gagal dan kita tidak bisa menyelesaikan sendiri, kita bisa konsultasi kepada konsultan ahli ini. Nah, kesimpulannya adalah manajemen risiko adalah kunci dari keberhasilan proyek TI itu sendiri. Itu adalah diperlukannya perencanaan matang sejak awal. Sejak awal kita harus tahu apa yang kita buat itu bisa menimbulkan risiko-risiko apa saja. Komunikasi dan monitoring harus berkelanjutan. Komunikasi ini kita harus saling menjadikan komunikasi dan antar departemen maupun orang internal atau eksternal, kita harus saling komunikasi dan monitoring yang harus berkelanjutan. Karena kita mempunyai suatu project yang sudah dipakai, kita harus monitoring project itu setelah berjalan dengan baik atau tidak berjalan dengan baik. Mungkin sekian dari saya terkait manajemen risiko di manajemen proyek TI. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.